Kembali lagi di channel Jago Listrik. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin sering kalian lihat tapi jarang dipahami detailnya. Nah, itu adalah nameplate trafo distribusi. Ya, itu loh, plat kecil di badan trafo yang penuh angka dan huruf. Kadang bikin bingung. Tapi kalau paham isinya, kita bisa tahu identitas asli trafo itu. Jadi yuk kita bongkar sama-sama. Nameplate itu ibarat KTP-nya trafo. Semua data penting dari si trafo ada di situ, mulai dari daya, tegangan, sistem pendinginan, sampai cara hubung lilitannya. Contohnya nameplate trafo ini. Nah, umumnya nameplate trafo seperti ini, hanya berbeda sedikit di angka dan parameternya. Jadi kita akan bahas satu per satu parameter pada nameplate ini secara lengkap teman-teman. Nah, yang pertama kita akan bahas bagian yang ini dulu. Dari nameplate udah ketahuan ya kalau trafo ini bekerja di tegangan 3 pas dan bekerja pada frekuensi 50 Hz sesuai frekuensi di Indonesia. Selanjutnya ada kapasitas trafo, besarnya 2500 kVA. Nah, kVA ini daya semu ya teman-teman. Jadi ada watt, ada VA. Watt itu daya nyata, sedangkan VA itu daya semu. Nah, pada trafo yang dipakai itu VA. Lalu ada keterangan volt, ada HV, ada LV. Nah, HV itu high voltage, tegangan tinggi, sedangkan LV low voltage, tegangan rendah. Jadi pada trafo distribusi atau step down itu ada dua sisi, primer dan sekunder. Nah, 20 kV itu pada sisi primer yang terhubung pada jaringan transmisi, sedangkan 400 volt atau 380 volt pada sisi sekunder yang terhubung ke jaringan distribusinya atau jaringan listrik ke rumah-rumah kita teman-teman. Dan ada ampernya juga arusnya ya. Nah, pada sisi high voltage arusnya 72,17 ampere. Sedangkan pada low voltage arusnya 3608,44 ampere. Jadi kelihatan ya, jika tegangannya tinggi arusnya kecil, jika tegangannya rendah arusnya besar. Nah, pada sisi primer dan sisi sekunder dayanya sama-sama 2,5 megavolt ampere. Jadi analogi gampangnya kayak air di galon. Mau dituang pakai sedotan kecil atau pipa besar, jumlah airnya tetap sama. Nah, ada juga tulisan Z% atau 7%. Ini namanya impedansi trafo teman-teman. Artinya apa? Kalau trafo dioperasikan normal, dia butuh 7% tegangan buat ngalirin arus nominal. Tapi yang lebih penting, angka ini dipakai buat hitung arus hubung singkat. Misal, arus nominal sisi low voltage LV 3600 ampere. Kalau short circuit, arus bisa naik nih, jadi 3600 bagi 7% atau 0,07. Jadinya 51,5 kilo ampere. Jadi bisa bayangin ya teman-teman, 51.000 ampere. Makanya kita harus pilih CB, MCCB atau fuse dengan breaking capacity yang sesuai. Kalau enggak, proteksi bisa jebol, belum trafo aman. Kita lanjut, ada yang namanya insulation class atau kelas isolasi. Nah, isolasi ini pemisah antara kumparan atau lilitan pada inti trafo teman-teman. Jadi ada beberapa kelas A sampai C. Nah, trafo ini kelasnya A. Jadi bahan isolasinya untuk kelas A itu kertas, kapas, kain plus permis atau minyak. Jadi ada macam-macam bahan isolasinya teman-teman. Nah, di nameplate juga sering ada tulisan LI 125 AC 50. Nah, itu apa artinya? Ini artinya trafo udah dites tahan lonjakan tegangan sampai 125 kV teman-teman. Jadi analogi gampangnya kayak helm standar SNI. Kalau ada tabrakan alias sambaran petir, si trafo masih aman karena isolasinya udah dirancang sesuai standar. Kita lanjut ke parameter selanjutnya, ada serial number ya. Nah, pasti setiap produk punya serial number. Nah, ini adalah serial number dari trafo distribusi ini dengan standar, biasanya standar IAC ya teman-teman, standar Eropa. Nah, lanjut ada kode ONAN ya. Nah, ONAN ini apa? Sebenarnya ONAN itu singkatan. O-nya oil, N-nya natural circulation, A-nya air, dan N satunya lagi natural. Artinya minyak di dalam trafo ini bersirkulasi alami, nggak pakai pompa teman-teman. Pendinginannya juga alami lewat udara sekitar. Ada juga contoh lain sistem pendinginan trafo. Ada ONAF, udah pakai kipas tambahan, OVAF pakai pompa minyak plus kipas, dan OFWF lebih advance lagi, pakai pendingin air.
Jadi makin tinggi kapasitas trafo biasanya pendinginannya juga makin kompleks teman-teman. Nah ini juga sering bikin bingung. DYN5. Jadi artinya D itu primer delta, Y itu sekunder star, N netralnya ditarik keluar, dan angka 5 pergeseran sudut 150 derajat. Jadi cara gampangnya bayangin aja jam ya teman-teman. Kalau primer di angka 12, sekunder ada di angka 5. Ada beda fasa 150 derajat. Jadi ini bukan sembarang huruf tapi kode penting buat sinkronisasi antar trafo. Dan gambar vektor grup DYN5 ini juga tertera di nameplate ya teman-teman pada sisi yang ini. Di nameplate juga ada tulisan temperatur rise 60 garis miring 65 derajat Celcius. Nah artinya apa? Artinya normal load lilitan bisa naik 60 derajat Celcius dan overload jangka pendek bisa naik 65 derajat Celcius. Jadi kalau suhu sekitar 40 derajat Celcius, winding bisa tembus 100 sampai 105 derajat Celcius. Nah, tapi masih aman karena pakai insulation kelas A yang batasnya 105 derajat Celcius. Nah, kalau dipaksa lebih, isolasi bisa getas, akhirnya umur trafo jadi pendek. Terakhir ada tulisan tap changer position. Ada 5 step. Nah, gunanya apa? Gunanya buat atur tegangan sesuai kondisi jaringan. Misalnya trafo ini 20 kV per 400 volt. Ada 5 posisi. Pada minus 2 tegangannya 19 kV, minus 1 19,5 kV, pada 0 20 kV, plus 1 20,5 kV, plus 2 21 kV. Jadi kalau tegangan PLN-nya drop, tinggal dinaikin tapnya. Kalau tegangannya terlalu tinggi, tapnya diturunin. Nah gitu teman-teman. Tapi ada catatan sedikit, misalkan tertera off load tap changer. Nah itu harus mati dulu trafonya baru digeser. Misalkan ada tertera on load tap changer, bisa diganti sambil jalan. Tapi mekanismenya lebih rumit teman-teman. Nah itu aja pembahasan template trafo kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan, silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.